Oke, halo semuanya. Welcome back again to One on One Podcast Kasir Pintar. So, kenalin aku Raisya dan kali ini kita bakalan ngundang guest star yang oke banget. Dan beliau ini menjadi salah satu orang yang penting di Kasir Pintar dan beliau sangat memperhatikan produk-produk ke depannya. So, kita langsung kenalin aja siapa ya dia. Halo Kak, boleh kenalin diri? Oke, perkenalkan nama saya Nuning Septiana. Saya di Kasih Pintar sebagai Chief Product Officer yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk-produk yang ada di Kasih Pintar. Oke, jadi CPO ya Kak ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin produk nih gitu ya, sampai akhirnya Kasir Pintar punya user 2 jutaan lebih, ini kan tentunya nggak lepas dari peran produk ya kan ya Kak ya. Dan ini sebenarnya kalau aku bilang harusnya kita benar-benar mengupas tuntas gitu kan. Betul. Produk apa sih yang dimiliki Kasir Pintar sehingga Kasir Pintar punya jutaan users. Next langsung ke questionnya aja ya Kak ya? Iya, sip. Boleh ya? Oke, kan gini ya Kak ya, kalau misalnya kita lihat nih startup banyak winter startup gitu, atau kalau misalnya di proses-proses awal tuh banyak yang dia euforianya ayo kita bikin bisnis, tapi ternyata mungkin 4 bulan atau 1 tahun ke depannya dia mulai lesu dan akhirnya gagal. Nah, menurut kakak nih gimana caranya menentukan sebenarnya produk ini tuh benar-benar cocok dengan marketnya atau kita sebut sebagai product market fit yang tepat sebelum kita tuh udah terlalu jauh doing something dan akhirnya nyatanya ya gagal gitu Kak. Oke. Ini aku ceritain dari berdasarkan pengalamanku aja ya. Kan kita kan kayak sering juga kan ya kepikiran buat ide bikin ini, bikin itu. Wah, kayaknya kalau bikin ini bakalan jadi produk yang terbaik, bakalan yang paling banyak dibutuhkan. Nah, bakalan ini tuh kebanyakan ya cuma ngebayangin aja tapi belum divalidasi. Nah, menurut saya salahnya itu kenapa produk market fit-nya itu gagal ditemukan itu adalah karena tidak divalidasi dulu sebelum bikin produknya. Kalau di Kasih Pintar sendiri kulturnya memang kita harus memastikan bahwa ada user yang memang membutuhkan fitur ini gitu. Kan pernah kan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan produk lain itu kayak produk ini ada fitur A, produk ini merek lain juga ada fitur ini juga, tapi kok Kasih Pintar belum ada gitu. Nah, kayak gitu tuh pasti kita pertimbangkan dulu juga apakah user kita ini itu benar-benar membutuhkan fitur ini atau enggak. Karena kan ketika kita bikin fitur tersebut pengembangannya kan pasti butuh effort nih. Pasti butuh effort. Nah, ketika butuh effort kan pasti juga kita sendiri juga bukan apa sih namanya? Sosial, Pak. Apa itu? Badan sosial, jadi kan pasti kita harus memikirkan monetisasinya juga kan. Nah, trik untuk menemukan produk market fit yang paling vital adalah apakah orang mau membayar dengan produk kita gitu. Kadang mereka biasanya ya mau tapi kalau disuruh bayar nggak mau kan ya. Nah, itu yang susah dari produk market fit. Makanya harus benar-benar dicari dulu apakah produk ini tuh bisa menyelesaikan pain point mereka. Salah satu cara agar mereka mau bayar adalah mereka tahu bahwa produk ini bisa menyelesaikan pain point. Kalau misalnya nggak menyelesaikan pain point ya buat apa mereka bayar, gitu sih. Jadi sebenarnya kayak pada intinya kalau misalnya kita bangun bisnis itu harus benar-benar ngelihat bahwa usernya ini tuh butuh nggak sih, pertama gitu ya, Iya, kita validasi betul. dulu. Terus dia kalau misalnya butuh mau nggak sih dia bayar gitu, karena kan dengan bisnis ya tentunya kita pengen ada suatu profit ataupun revenue yang berjalan ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah uniknya nih Kak, kan kalau misalnya kita lihat lagi nih, sebenarnya kalau dalam validasi itu banyak hal yang sebenarnya salah satunya adalah kita nanya ke user gitu kan ya, atau kita sebut feedback dari user. Nah, tapi kadang-kala sebenarnya si user ini tuh nggak tahu nih, Betul. sebenarnya butuhnya dia tuh apa sih gitu ya. Gimana sih Kak caranya buat ngulik-ngulik? Oh, ternyata ada loh hal-hal lain yang dia butuhkan dan nantinya ketika kita build something itu atau produk tersebut, pas kita tawarin ke mereka, mereka itu ngerasa, oh ini emang yang gue butuhin juga nih gitu. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Ada 2 cara.
Cara pertama itu adalah ketika kita melakukan interview sendiri ke user, itu kita bisa lihat dari raut wajahnya dan nada bicaranya gitu. Kadang kan bisa apa ya, bisa kita bedain gitu. Kalimat-kalimat yang menurut mereka itu kayak sekedar ngomong aja, sama yang nadanya itu bener-bener ini loh mbak, aku tuh bener-bener butuh ini gitu, aku tuh kesusahan kalau nggak ada ini. Nah itu pasti penting buat mereka gitu. Cara yang kedua itu biasanya pakai data sih kak. Jadi di Kasih Pintar kan juga ada apa ya, ada penggunaan di Kasih Pintar kan tercatat di database-nya kami gitu. Jadi kalau mau lihat secara analisanya itu bisa lihat insight di data yang kita punya. Misalnya nih, contoh simpelnya adalah kita mau bikin pendataan barang khusus varian gitu. Waktu itu Kasih Pintar nggak ada variannya. Tapi apakah benar user itu butuh barang-barang varian gitu? Terlepas kita nggak survei dulu, tapi kita mau lihat data dulu gitu. Ternyata ketika cek di data barangnya, ternyata ada data barang itu yang sengaja dinamain kayak kaos varian merah, kaos varian warna biru gitu. Dan itu ada banyak. Tentunya pasti akan kesusahan kalau mereka pakai data barang yang tipenya biasa gitu, nggak dikhususin ke varian. Oleh karena itu berarti pengembangan barang tipe varian pendataannya itu diperlukan di Kasir Pintar gitu. Kayak Oke. gitu contohnya. Benar. Cocok sih, cocok jadi CPO Kak. Wah, terima kasih. Oke. Next, kalau kita bicara ini ya kan, banyak sebenarnya bisnis-bisnis kecil ataupun ya startup pemula lah ya, yang mereka itu kayak, wah aku udah tahu nih produk apa yang bakalan aku bikin, ini menjadi main bisnis aku, tapi mereka ternyata terlalu buru-buru nih kak gitu kan, yang akhirnya oke bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu gitu, ternyata pas di launching tadi ya kayak ceritanya kan ternyata dia belum tentu jadi produk market fit gitu ya, market belum tentu suka dengan produknya. Nah tapi kalau misalnya mereka terlalu lambat juga bakalan ketinggalan gitu kan kayak. Terus gimana sih caranya nyeimbangin antara tadi ya mengembangkan produk dengan yang harus kita pikirin di awal dulu nih gitu ya untuk benar-benar membangun sebuah produk. Oke. Jadi pertama kita harus tahu prioritas. Dan kalau di Kasih Pintar ini memang prioritasnya adalah bagaimana cara memastikan agar produk ini tuh mau dipakai oleh penggunanya. Itu prioritas utama kami. Nah, tapi kan jangan sampai kita kayak prioritas produk ini harus benar-benar dipakai pengguna tapi pengembangannya lama gitu kan ya. Prinsipnya adalah low effort, high impact. Oke. Ya, jadi kita cari fitur-fitur yang diinginkan user, tapi pengembangannya itu yang paling mudah gitu. Pengembangannya paling mudah, tapi kayak ya ini tuh udah fix pasti dibutuhkan oleh user. Nah, biasanya itu yang kita kerjakan lebih dulu. Tapi kalau misalnya yang di tahap awal kan biasanya benar-benar from scratch ya. Kayak orang kita nggak ada pilihan lain selain harus kita bikin dulu nih core produknya apa. Nah, kalau yang dari situ sih emang bener harus divalidasiin dulu gitu. Kalau misalnya ada budget lebih, itu biasanya kayak bikin apa itu namanya? landing page bodong terus diiklanin gitu buat nesting market aja sih, apakah ada orang yang tertarik kalau misalnya ada produk ini gitu. Tapi itu untuk cuma ngukur ketertarikan aja kan. Tapi kalau misalnya emang mau lebih in depth lagi itu harus dari interview langsung ke usernya. Dan kalau bisa sesuai tepat sasaran, misalnya nih produknya mau digunakan oleh UMKM ya berarti harus yang ditanyain ya kita harus join komunitas UMKM dulu gitu. Kan bisa dari Facebook atau dari sosmed yang lain gitu sih. Sudah? Kayaknya tuh aku mau cerita lagi tapi aku lupa sih. Oke, cerita dulu kak, nggak apa-apa. Oh ini loh kalimatnya. Iya. Ya. Soalnya itu ini ya. Jadi dua-duanya itu sudah pernah saya rasakan dan lebih sakit bikin gini. Aduh, punchline-nya salah ini punchline-nya. Nah, jadi lebih baik bikin produk, tapi jangan ditiru ya ini ya. Lebih Loh, baik jangan ditiru, tapi ini tips. Gimana? Enggak, ini kayak kamu mendang-mending gitu. Oh, oke. Lebih baik bikin produk tapi kayak banyak kritiknya karena banyak kekurangannya daripada bikin produk tapi nggak ada yang mau pakai gitu. Oh, nice. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya boleh diceritain nggak sih kak, kayaknya dulu tuh sempat ada kayak review di awal-awal Kasir Pintar tuh yang jelek gitu kan, yang akhirnya kita
kayaknya emang yang penting ada reviewnya nggak sih, daripada kayaknya kayak ini udah produk bagus banget tapi ternyata sebenarnya nggak ada Iya, yang review betul. gitu ya. Boleh diceritain sedikit itu tentang itu, Kak? Iki ngomong pas awal-awal tak apa, Pi? Iya. Oh iya. Iya, jadi dulu tuh ini yang kita tarik timelinenya waktu awal banget ya, ketika kita masih kuliah. Sebenarnya Kasih Pintar itu bukan produk utama di antara founder. Jadi kita ada 2 produk, salah satunya itu satu produk pendidikan, sama yang satunya ini Kasir Pintar. Nah, waktu itu kita masih fokus di yang produk pendidikan, karena yang produk pendidikan ini kayak gampang gitu nyari marketnya, nyari orang yang mau make. Karena kan waktu itu zaman-zaman UNAS pasti butuh kayak UTS kan. Jadi produk pendidikan kami itu kayak bisa ngadain tryout online. Nah, di sisi lain, produk Kasir Pintar ini itu kayak kami biarin gitu. Nggak kami kembangin tapi kami biarin karena udah diupload di Google Play gitu. Nah, ketika kami biarin, waktu itu kami fokus di produk pendidikan. Habis itu keluar nih, kami lihat, kami cek ada review-review di Kasih Pintar gitu. Loh, ternyata meskipun dibiarin itu ada yang make. Dan meskipun ada kekurangannya. Nah, mereka itu kayak tetap mau pakai dan mau ngasih kritik gitu. Meskipun reviewnya ya jelek kan ya, nggak seberapa bagus. Jadi ketika tahu bahwa produk kami itu ada yang make dan mereka itu mau ngasih masukan, itu bikin semangat buat kita gitu. Oh, ada yang make, berarti produk kita ini berguna buat mereka. Jadinya kita bahkan sampai sempat ngehubungin langsung, oh user mana ya kira-kira yang nge-review ini. Kita hubungi langsung, kita cari tahu apa kesulitan mereka, dan akhirnya kita benerin berdasarkan keinginan mereka. Dan sampai saat ini cara itu masih dilakukan ya. Jadi kayak kegiatan monitoring feedback dari pengguna Kasih Pintar itu masih jadi salah satu kegiatan utama kami gitu. Oke, jadi pada intinya sebenarnya dengan adanya review itu justru bisa bikin point of view yang beda ya. Betul. Dari para penggunanya buat memperbaiki sendiri produk yang kita build atau kita develop gitu ya, Kak ya. Cuma gini, Kak, sebenarnya kalau misalnya di kulik-kulik lagi, kalau misalnya zaman awal-awal atau zaman kita pertama-tama buat bikin bisnis itu kan belum tentu ya semua itu anak sultan gitu kan, atau punya budget gitu kan. Pasti ya adalah 1-2 orang yang dia itu terkendala, termasuk dulu Kasir Pintar gitu kan ya. So gimana sih, Kak, cara yang efektif nih gitu ya ketika kita pengen validasi market atau mungkin riset pasar dengan kategori low budget gitu. Kira-kira apa sih tipsnya biar kita itu bisa melakukan hal tersebut yang tadi Kakak jelasin tanpa harus melibatkan banyak orang? Oke. Ya namanya low budget kan berarti biasanya kita familiar sama istilah bootstrapping ya. Dimana apa-apa dilakuin sendiri gitu ya. Jadi ya kayak namanya awal usaha ya jangan langsung hiring karyawan kan. Pasti biasanya harus dilaksanakan oleh pendiri itu sendiri gitu. Buat sampai seenggaknya produk mereka itu bisa buat gaji mereka sendiri. Gaji mereka sendiri targetnya apa, minimal bisa UMR. Itu kan target founder Kasih Pintar waktu itu. Nah, terus kan waktu itu kita masih kuliah, jadi masih bisa ngembangin Kasih Pintar. Nah, ketika dapat tantangan baru adalah ketika kita udah lulus. Dimana seharusnya ketika kita lulus itu kita harusnya udah gak dapat uang jajan lagi kan dari orang tua, sehingga kita harus berjuang sendiri. Nah, ini realistis aja ya. Kalau misalnya produk itu belum bisa ngasih uang, berarti kita harus cari channel lain yang bisa ngasih uang gitu. Kalau waktu itu sih kebetulan kan founder Kasih Pintar banyak yang programmer, jadi bisa ngambil proyekan gitu, proyekan software house. Oleh karena itu modal yang paling banyak adalah dari software house itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan juga kepikiran nih, kayaknya jadi software house itu enak ya, gampang nyari duitnya gitu. Asal dapat klien, kita bikin aplikasi sesuai kebutuhan mereka, uangnya dapat gitu. Apa kita fokus di sini aja ya, kayak daripada Kasih Pintar tuh kok kayaknya perkembangannya lama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita kerepotan sendiri. Karena yang namanya software house kan pasti kita harus ngoding terus kan ya, ngoding terus sesuai dengan keinginan pengguna gitu. Dan sampai kapan gitu kita mau bikin from scratch terus-terusan. Dan akhirnya ketika Kasih Pintar itu bisa menarik pelanggan, bukan pelanggan, waktu itu masih versi free, menarik pengguna, kita akhirnya coba memutuskan bahwa dana dari proyekan ini
akan digunakan buat mengembangkan Kasih Pintar sampai bisa dimonetisasi dengan baik gitu. Oke, nice info Kak. Cuma kalau misalnya kita berkaca ke kemarin-kemarin atau dulu-dulu gitu ya, sebenarnya kan banyak step yang udah kita laluin gitu kan ya. Dan step-step pertama ini menjadi strugglingnya para founder untuk bertahan atau bubar gitu kan. Nah step selanjutnya itu kan sebenarnya kalau misalnya step bisnis adalah skalabilitas atau kita sebut dengan scale up gitu ya. Nah di scale up ini kan tentunya udah kita memaintain bukan cuma 1-2 user atau mungkin kalau misalnya di stepnya Kasir Pintar sekarang lagi scale up gitu kan ya. Sampai akhirnya punya pengguna itu jutaan. Nah, dengan adanya pengguna jutaan, tentunya produk ini benar-benar harus di make sure sebagaimana mungkin dia itu tidak menimbulkan ketika ada perubahan itu masalah besar. Betul. So, apa sih Kak yang harus kita siapkan dulu nih di tahap-tahap ketika kita itu sudah memasuki fase untuk scale up, bisnis scale up? Oke, ini dari sudut pandang sebagai produk ya. Biasanya kalau mau scale up dari sisi produknya itu sendiri, ketika kita mau ngerancang sebuah fitur atau produk baru itu kan biasanya angan-angannya banyak ya. Bisa kayak gini, bisa kayak gitu gitu. Tapi karena kita diburu waktu, itu biasanya jadinya nggak kayak gitu. Yang harusnya keluar 10 fitur, jadinya mungkin cuma 5 fitur. Nah, meskipun kita cuma keluar 5 fitur, tapi itu secara struktur database-nya itu udah disiapin gitu. Jadi ketika kita oke nih versi pertama, user udah suka, tapi kayak biasa apa tuh kayak kasih masukan, kurang ini, kurang itu. Nah, tapi kekurangannya itu sebenarnya kita udah siapkan dari awal gitu. Jadi tinggal dingembangin aja karena secara database-nya udah siap. Yang kedua adalah lebih ke cara gimana caranya agar produk ini tuh dipakai terus. Kalau menurut saya itu adalah dengan cara bikin ekosistem. Gimana caranya ketika orang pakai produk, pasti kan kadang-kadang timbul keinginan kan, seandainya kalau produk ini bisa gini juga atau bisa gitu juga gitu. Nah, itu tuh maksudnya yang dimaksud adalah semua kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi dengan ekosistem yang kita buat. Makanya itu sekarang Kasih Pintar sebenarnya nggak fokus di kasir aja gitu kan ya, tapi kita mulai coba merambah unit bisnis lain seperti operasional kayak absensinya sama penggajiannya gimana. Nah itu kita lagi coba buat penetrasi ke situ gitu. Oke, nice. Sekarang kalau misalnya kita flashback nih Kak ya gitu ya, ke masa lalu sih. Apa sih Kak yang menurut Kakak tuh harusnya kayaknya aku tuh dulu nggak kayak gini loh gitu ya. Atau apa sih yang kayaknya Kakak pikirin dan akhirnya kalau misalnya di apa namanya bisa bisa diputar kembali, aku akan melakukan something different dari tindakan yang dulu. Apa itu? Something different. Sebenarnya secara general itu nggak ada ini sih, nggak nyesel dengan pilihan yang aku buat. Tapi kalau misalnya kalau bisa gitu ya, kalau bisa mungkin lebih banyak sering ketemu orang ya, buat nyari berguru gitu, sama nyari insight sebagai orang produk gitu. Karena kan saya sendiri juga sebenarnya orang produk itu juga baru kan ya. Jadi orang produk karena ya bikinnya waktu itu dikasih Pintar itu pun juga sama anak-anak lain gitu. Jadi kalau bisa lebih sering ketemu orang itu sih buat tukar pikiran, apalagi orang yang udah berpengalaman. Soalnya waktu itu kita lebih fokus buat ini ya, gimana cara monetisasi secepatnya gitu. Dan ya ada sesi bergurunya, sesi sharingnya, tapi kalau bisa ya lebih sering gitu sih. Terus, aduh, tapi kalau aku ngomong kayak gini ntar Bisa di-cut. Oh, bisa di-cut ya. Kalau bisa saya waktu itu nggak perlu ujian PNS ya, jadi biar lebih fokus. Aku kira kalau bisa dulu saya ujian PNS masuk ke Produkeu. Wah, itu ada drama ya, jadi ya mau gimana ya. Alhamdulillah udah kelar gitu. Iya. So akhirnya udah nikmatin ya waktu-waktu menjadi CPO gitu kan, karena waktu itu dreamnya Mbak Nuning adalah menjadi direktur dengan waktu yang singkat. Enggak kan waktu yang singkat. Oke. Wah ternyata nggak kerasa ya.
udah lumayan panjang podcast kali ini, dan tentunya dengan beragam jawabannya Mbak Nuning ini bisa menambah insight nih Amin. para viewers buat cara nge-prepare untuk membangun sebuah produk dan akhirnya bisa masuk ke tahap bisnis selanjutnya gitu ya. Thanks banget loh Mbak Nuning atas waktunya. Sama-sama, makasih Kak Ica. Oke, buat teman-teman podcast Kasir Pintar jangan lupa share, subscribe, dan kunjungi Instagram dan YouTube Kasir Pintar. So, thank you. Bye-bye.